Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Kopdar Musaji. Langsung aja untuk opening kita lagu pertama yang bertemakan tentang Hablum Minallah ya. Bagaimana bisa bosan padamu jika kadarmu indah melulu? Bagaimana ku bisa membencimu? Kau gugurkan cintaku satu persatu. Bagaimana ku tidak mencintaimu jika kau bangunkan ruang untukku? Malu menghibah padamu, ragu engkau tahu itu. Selalu engkau tunggu aku, meski dengan tangis kepalsuanku. Betapa aku rindu hancur karenamu, seperti yang kau mau, bukan yang aku mampu. Bagaimana bisa aku melepas tali rindumu yang kau julurkan khas untuk aku? Bagaimana bisa, bagaimana ku bisa merindumu jika kau tak buat begitu? Kak Happy Harda dan juga Kang Gigin. Masya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ikhwani fillah, kita ketemu lagi di acara apa, Kang Dada? Kopdar Musaji. Iya, apa itu Kopdar? Allah. Nah, dia lupa. Coba apa? Kongko perkara dunia akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah nih Kang Dada. Ya. Insya Allah hari ini ada sesuatu yang mau kita bahas. Apa? Kita kasih judulnya adalah rasional dan keimanan. Apa sih maksudnya Kang Dada? Waduh, bukan ranah saya nih. Oh, bukan ranah saya ya, oke. Karena nanti kita akan ada narasumber yang bisa menjawab rasional dan keimanan itu. Iya. Siapa coba? Guru kita juga, rekan kita juga ya gitu. Kita panggil aja deh ya. Oke. Kita panggil aja. Kang Ohir. Wah, Masya Allah. Kang Fitrah Ohir. Wah, bawa tisu dia. Sepertinya takut keringetan beliau, Masya Allah. Ada ongkek. Ini jelas suaranya jelas ya. Harus pakai itu dong. Harus pakai itu dong. Apa kita ngobrolnya pakai suara hati aja nih, Masya Allah. Tunggu. Sebelum kita masuk ke topik nih, ada sesuatu yang menggelitik saya. Apa? Jadi kan tadi saya bikin flyer nih ya, yang untuk Kopdar yang ini ya kan. Saya ditelepon, saya dimarahin. Waduh. Itu kenapa pakai ustad katanya gitu kan. Saya bukan ustad. Beliau menyampaikan itu sama saya. Saya bilang begini, udah naik tayang dan menurut saya kalau makna dari ustad itu adalah guru. Guru itu adalah yang memberikan informasi tentang ilmu, memberikan pengetahuan kepada kita tentang suatu ilmu. Buat saya beliau adalah ustad buat saya. Begitu. Ya, tapi kita nggak akan bahas itu. Hari ini kita bukan mau bahas itu. Hari ini kita mau bahas ini nih, Kang Ohir. Ya. Rasional dan keimanan. Betul, baik. Gitu kan. Jadi di masa sekarang kan orang-orang pada kritis ya, Kang Ohir ya. Jadi segala sesuatu itu Kritis harus atau krisis nih sekarang? beda tipis ya. Beda tipis. Beda T sama S. Tapi secara makna sebenarnya beda jauh, tapi benar. Nah, orang sekarang itu nggak bisa menerima sesuatu kalau yang tidak masuk akal menurut mereka. Tapi sebelum kita bahas masalahnya, pertama Kang Dada yang mau kita tanyain adalah
Makna dulu. Definisi mungkin. Definisi dari rasional di sini kita anggap ke akal ya. Ya. Karena kan sebetulnya rasional itu adalah Satu yang masuk akal. hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Ya. Nah, itu salah satu dengan akal gitu. Jadi kita anggap rasional ini kita maksudkan dengan akal gitu. Yang mau kita tanyain adalah definisi dulu dari akal menurut Islam dan definisi keimanan menurut Islam. Mangga. Tafadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la islama illa bil quwwah wa la quwwata illa bil jamaah wa la jama'ata illa bil imarah wa la imarata illa bit ta'ah. Amma ba'du. Hadirin sahabat umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait dari pertanyaan host nih yang ganteng-ganteng ya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk saya lah ganteng. Kade ya. Hati-hati nih. Baik, adapun definisi daripada rasional atau akal dan juga iman menurut umum dulu aja deh ya. Menurut umum dulu aja. Akal itu adalah salah satu alat ruhaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan antara hak dan batil, yang berfungsi membedakan antara salah dan benar, dan juga untuk menganalisa sesuatu. Nah, secara umum ya. Itu secara umum, Masya Allah. Nah, membedakan yang baik dan yang buruk gitu ya. Betul. Jadi akal mah secara umum adalah alat ruhaniah yang diberikan oleh Allah ya, yang diberikan oleh Tuhan, yang berfungsi untuk membedakan hak dan batil, yang berfungsi untuk membedakan antara salah dan benar. Eta itu. Masya Allah. Yang keduanya iman menurut umum lah ini ya. Iman itu kan dalam sisi harfiahnya atau definisi menurut logawinya, menurut etimologinya adalah percaya. Tapi percaya di sini adalah percaya kepada yang diyakininya gitu. Nah, sekarang menurut Islam, itu menurut umum ya tadi. Menurut umum. Itu sekarang menurut Islam. Akal menurut Islam itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa akal itu adalah syarat untuk mempelajari keilmuan. Tanpa akal kita tidak akan bisa mempelajari ilmu, karena ilmu dan amal nanti akan bersandingan. Maka dari itu akal yang harus kita gunakan untuk menyandingkan amal, karena akal dan amal nanti akan bersandingan supaya lebih sempurna. Itu menurut Ibnu Taimiyah, menurut Islam. Yang keduanya iman menurut Islam. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Jadi keimanan menurut Islam itu adalah diucapkan secara lisan. Yang kedua, Ucapkan secara lisan. membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Membenarkan bahwa yang wajib diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diucapin dulu nih. Diucapin bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah, dan juga tasdiqul bil qalbi, membenarkan dalam hati bahwa Tuhan itu hanyalah satu-satunya Allah Subhanahu wa Jadi, taala. lisan mengucapkan, Dalam hati juga hati meyakini dan juga membenarkan. membenarkan, Masya Allah. Seperti itu. Tapi ada juga kan yang bisa berucap tapi di hatinya. Di hatinya tidak. Munafik kata mah. Kalau sebaliknya, Nah, sebaliknya. hatinya meyakini sih sebenarnya, tapi karena satu dua hal dia nggak mau mengklaim gitu misalnya. Angar munafik. Munafik ya, Masya Allah, Masya Allah. Berarti tadi iman itu adalah meyakini sesuatu kebenaran yang Ya, ininya ya. yang ada dalam hatinya. Karena secara artinya iman itu adalah kebenaran ya. Betul. Kalau secara arti, Secara arti iman kebenaran, kalau enggak disebut percayalah. Percaya iman itu al-imanu dalam sisi arti daripada harfiahnya. Iman itu adalah percaya. percaya. Iman itu percaya. Arti harfiahnya membenarkan ya, maksudnya Betul. hati itu membenarkan gitu. Secara etimologinya adalah kepercayaan gitu. Kalau ada kaitannya nggak sih, Bang Wahir? Gimana nih? Ada kaitannya nggak? Jangan dikait-kait lah suka. Cocokologi ya. Mancing-mancing. Cocokologi nanti. Ada kaitannya nggak sih sebenarnya antara, tadi sebenarnya sudah disonding sih sama Bang Wahir sedikit tadi, antara akal dan keimanan gitu loh istilahnya. Ada satu hal yang keterkaitan nggak sih itu? Oh, itu antara rasional atau akal dan iman itu 11-12 kalau dalam bahasa Inggris ya. 11-12 dilancet ya. Jadi akal dan iman itu beriringan, berdampingan. Itu. Akal di atas, iman di bawah, iman di atas, akal di bawah, iman di kanan, akal di sebaliknya. Jadi pagiring-giring, ini kemana oke gitu. Sangat-sangat berkesinambungan antara akal dan iman. Jadi kalau iman tidak menggunakan akal juga nggak bisa ya. Oh, tapi siapa belit mungkin. Akal pun sama. Sama,
seperti itu. Insya Allah ya. Jadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang di dalam Al-Quran itu kan banyak ya, Allah mengatakan tentang untuk menggunakan akal lah ya, istilahnya gitu. Untuk manusia itu berpikir, manusia itu bagaimana menggunakan akalnya, banyak banget. Misalnya kayak yakilun, takkilun, itu kan banyak banget lah gitu. Yang intinya adalah untuk menggunakan akalnya gitu. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 165, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, dan seterusnya, contoh-contoh yang Allah jelaskan, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Tapi nih Kang Ohir, terkadang Allah juga menginikan kita bahwa akal manusia itu ada batasnya, Kang Dada. Akal manusia itu terbatas. Ada hal-hal yang makanya Allah bilang untuk percaya sama yang goib, dan Allah itu maha goib. Berarti ketika kita sudah sampai di level itu, sebenarnya akan ada hal dalam agama yang tidak bisa tertalar di luar akal manusia gitu istilahnya. Nah, yang mau jadi pertanyaan, sejauh mana sih kita menurut pandangan syariah Kang Ohir ya, dalam pandangan Islam, sejauh mana sih kita boleh menggunakan akal nih Kang Dada? Pertanyaannya itu, sejauh mana kita boleh menggunakan akal dalam beragama? Karena kan tadi ada level-level tertentu yang sebenarnya akal itu sudah tidak mungkin akan bisa menjangkau gitu. Akhirnya karena dia tidak bisa menjangkau, jadi akal-akalin. Akal-akalin. Bahaya tuh. Jadi apapun jadi bisa diakal-akalin. Waduh. Jadi bukan kebenaran tapi pembenaran. Pembenaran. Bedanya tipis loh. Nah. Kalau kebenaran itu pakai dalil, kalau pembenaran pakai dalil. Masya Allah. Tafadhal. Jadi pertanyaannya adalah sejauh mana akal kita dalam Islam dipakai gitu ya? Sejauh mana sih akal? Sejauh kita mana boleh kita menggunakan akal gitu? dalam Islam. Sementoknya akal mah ada wajib dipakai. Seperti ini kita contohkan ya. Ya yang lagi rame lah sekarang 3 bulan terakhir ya. COVID-19. Banyak feedback ke masyarakat tuh seperti ini. Udah saya mah gak takut sama corona. Takut mah sama Allah tuh gitu ya. Lah, si corona, masjid jadi kosong gitu. Terus tempat ibadah jadi kosong. Udahlah isi-isi aja. Jangan takut sama corona, takut mah sama Allah. Analoginya seperti ini. Ketika kita sedang berada di sebuah hutan dan di tengah-tengah itu ada sungai, tidak ada jembatan. Yang mana kita harus menyeberangi sungai itu. Di dalam sungai banyak buaya yang memang sedang kelaparan banget. Kita mau nyebrang nih. Kita bilang nih, jangan takut sama buaya, siapa takut sama Allah. Logis kan? Logis. Jadi intinya bukan berarti kita menyampingkan Allah, tidak. Penyakit corona ini, virus ini datangnya dari Allah mutlak. Itu mah 100%, 1000% malah ya. Mutlak datangnya dari Allah. Adapun penyakit pasti ada obatnya. Adapun penyakit pasti ada penangkalnya. Adapun penyakit pasti ada, nanti disebut nanti sedia payung sebelum hujan teh. Ada persiapannya. Ada antisipasi. Jadi ikuti saja protokoler dari anjuran pemerintah, terus protokol kesehatan, ikuti saja. Itu adalah sebuah syariat. Dan manusia dharma syariat. Manusia itu adalah lautan syariat. Apapun yang dilakukan oleh kita, apapun yang akan dilakukan oleh kita, tetap harus jalur syariat dulu. Nggak bisa langsung ke Allah. Apa-apa kita langsung ke Allah. Kalau misalkan kita langsung ke Allah, contohnya kayak gini deh. Kita nih lagi di dalam rumah, di luar hujan. Kita nggak bisa keluar rumah karena kita nggak ada payung. Sama nggak ada jas hujan karena takut basah. Apa Allah akan membantu kita kalau misalkan kita langsung bersandar pada Allah? Saya mah keluar mau keluar aja. Tanpa adanya payung, tanpa adanya jas hujan. Gimana Allah? Apa Allah akan membantu kita atas dasar keimanan kita? Ya. Gitu. Itulah makanya kenapa kalau kita sakit juga Allah memerintahkan untuk berikhtiar ke dokter ya. Kita mah dharma syariat manusia itu adalah dharma syariat. Dharma itu adalah lautan syariat. Kita harus bersyariat. Baru setelah kita bersyariat, berikhtiar, baru kita tawakal. Nah, untuk pertanyaan tadi, sejauh mana akal kita dipakai? Sementok, nak. Ada yang mana akal kita memang sudah terbatas, tidak bisa kita fungsikan lagi gitu. Ini tuh udah mentok banget. Ini tuh saya tidak bisa digunakan lagi akal ini karena nggak masuk dengan akal nalar kita. Contoh seperti keesaan Allah. Allah itu ada Allah itu. Kalau misalkan kita pakai dalil akli, ada dalil aklinya penciptaan seluruh alam. Tapi kalau misalkan memang dengan orang-orang yang memang kurang imannya gitu, punten sebelumnya. Kan iman itu yajid wa yankus ya. Mungkin lagi yankus berkurang nih. Dipikir sama dia, Allah tuh kayak gimana ya? Allah tuh seperti apa ya? Malaikat Jibril tuh seperti apa ya? Surga tuh seperti apa ya? Neraka tuh seperti apa ya? Ketika akal manusia sudah mentok, maka dalam bahasa tauhid Imam Al-Asy'ari menyebutkan al-ajzu anil idrakun. Jika sesuatu perkara yang mana akal kita tidak sampai ke sana, itulah yang disebutkan dengan faham. Karena terbatasnya akal manusia. Kayak lagi. Al-azzu anil idrakun. Di mana akal manusia sudah mentok dan tidak bisa dipakai lagi nih akal nalar kita tuh. Udah mentok nih, wah, jauh nih dari akal nalar, tapi memang terbuktinya ada. Nah, itulah yang disebut paham.
saking akal kita tuh terbatas. Makanya sampai di mana akal kita dipakai atau dibuktikan, sementok. Masya Allah nih ya, pemahaman yang tadi tuh baru ini juga nih buat saya nih. Ketika akal sudah tidak bisa menjangkau itu, Imam Asy'ari mengatakan itu yang disebut paham. Jadi Iya cukup kan? sampai di situ. Cukup sampai di situ. Berarti sebetulnya akal kita yang tidak akan sampai ke arah sana gitu. Walaupun mungkin kalau secara statement, kalau orang yang ideologinya nggak yakin sama adanya Allah, nggak akan percaya itu deh kayaknya gitu kan. Iya. Nggak bisa gitu. Apalagi sekarang ini orang-orang rasionalis itu, wow, segala sesuatu harus ada Bukti. ada ujungnya gitu, harus ada buktinya gitu kan, istilahnya kayak begitu. Masya Allah. Cuman pertanyaannya adalah, apakah hanya di level ketauhidan aja yang akan di luar nalar? Apakah di level syariat? Apakah di level hukum-hukum gitu istilahnya? Apakah ada hal-hal yang juga memang kita tidak bisa menggunakan akal sepenuhnya? Akal kita mah dalam ilmu tauhid sering dipakai ya. Akal kita tuh dalam ilmu tauhid sering digunakan karena ada dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil akal, ada dalil Al-Qur'an, dalil syara. Adapun misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu mah lumrah aja akal selalu dipakai, kayak dari hukum fikih gitu. Apalagi hukum fikih itu kan sifatnya zoniyah ya. Jadi akal kita yang kita pakai. Dalam ilmu fikih pun akal kita pakai. Ilmu tauhid apalagi. Ilmu tasawuf juga kita pakai akal. Jadi akal itu kan tadi kata Ibnu Taimiyah, akal itu adalah syarat mutlak untuk mempelajari ilmu dalam Islam. Ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawufnya juga. Jadi apakah kalau kita tidak menggunakan akal kita nggak akan, ya maksudnya menguatkan keimanan kita dong berarti ya? Kalau tidak menggunakan akal kita Iya. dalam mempelajari sesuatu, Iya, dalam gitu. menggunakan sesuatu, Iya. ya iya kan gini. Kita beriman kepada Allah. Iman menyuruh kita untuk menggunakan rasio kita, menggunakan akal kita. Setelah digunakan akal kita, baru kita berusaha, kasab, berikhtiar. Setelah kita berikhtiar, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kembalikan lagi kepada keimanan dan keyakinan kita bahwa apapun yang didapatkan setelah kita berusaha itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Seperti itu. Jadi balik deh, jadi polanya seperti ini. Iman, rasio, kasab, ikhtiar, tawakal, keiman lagi. Jadi polanya seperti itu. Kita beriman kepada Allah, iman menyuruh kita untuk menggunakan rasio. Setelah rasio kita gunakan, barulah kita berikhtiar. Setelah berikhtiar, barulah kita bertawakal. Kembali lagi kepada keimanan kita. Apapun yang dihasilkannya, apapun yang kita dapat setelah berikhtiar, itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang penting peranan akal. Cuman ya kayak tadi sih sebenarnya yang saya bingungin ini adalah di masa orang-orang kritis saat ini ya gitu loh. Kesannya mau itu satu hukum, mau itu satu ilmu apapun itu butuh penjelasan yang harus masuk akal untuk orang-orang rasionalis ya. Karena mereka tidak mau begitu aja sami'na wa ata'na. Enggak bisa. Sebenarnya gini Kang Dada. Itu pun yang saya alami sebetulnya waktu itu gitu loh istilahnya. Waktu kapan? Karena saya maksudnya gini, sempat berpikir gitu, kenapa gue harus Islam sih? Apakah karena keluarga gue Islam? Gitu kan istilahnya. Pada waktu itu sempat sholat itu cuma karena disuruh sama orang tua. Nggak tahu sholat buat apa. Nah disitulah kita akan berpikir ya jadinya, untuk apa sih kita sholat? Kan kayak gitu. Nah berawal-awal dari situ sih pertanyaan-pertanyaan itu. Cuman ada yang level kritisnya itu sampai kalau belum terbukti, kalau belum ada bukti yang benar-benar nyata diperlihatkan, dia belum mau percaya itu gitu loh. Makanya sekarang juga banyak saudara seiman sama kita muslim tapi rasionalis. Artinya memang dia butuh bukti dulu untuk meyakini sesuatu ayat atau apapun itu gitu loh istilahnya kan kayak gitu. Kalau misalnya cocokologi, apa sih kaitannya? Makin seru nih. Makin seru. Enggak sih sebenarnya ini mau curhat. Mau curhat. Cailah. Enggak, Kang Dada aja deh yang nanyain deh. Enggak jadi ya. Ini curcol bahaya ini. Begini. Karena kan dengan rasional kita bisa menggunakan akal kita gitu. Tapi dengan keimanan kita pun kita bisa menggunakan keyakinan kita. Kalau masalah jodoh gimana Kang? Wah, langsung. Jodoh ini. Masalah Udah ditahan tadi mau curhat nggak jadi, udah ditahan. bukan Bisa baca ternyata, Masya Allah. karena ada kaitannya gitu ya antara rasional dan keimanan ini. Karena ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah: jodoh, rezeki dan maut. kematian. Nah itu bagaimana tuh Kang Ohir? Bagaimana kita menyikapinya Dengan menggunakan akal 3 poin ini dengan menggunakan akal kita dan keimanan kita? Baik, nih pertanyaan luar biasa ya. Ini Dia tahu aja lagi tadi itu mau curhat itu. soalnya yang jomblo cuma depan. Masya Allah. Ini di bawah nih kakinya udah Aduh, Masya Allah. senggol terus soalnya. Masya Allah. Udah senggol-senggol Masya Allah bisa baca. Baik. Bisa baca pikiran. Kita jawab. Tafadol.
dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Barang siapa yang beriman kepada gaib. Jadi kita mah harus percaya dan juga harus mengimani gaib. Jodoh gaib. Gaib. Jodoh kita siapa? Gaib. Karena jodoh itu masa depan, betul gak? Masa depan kita itu adalah gaib. Mati gaib. Kapan waktunya kita tidak tahu. Yang kedua apa? Rezeki juga gaib. Kapan juga kita mendapat rezeki dan seperti apa dan sebanyak apa? Tadinya heula. Situ dulu. Kalau menurut kita berkesinambungannya dengan akal, intinya rasional itu kan tadi polanya apa? Polanya adalah iman, rasional, ikhtiar, tawakal, iman lagi. Balik lagi ke iman. Jadi kita mengimani bahwa kita tuh pasti bakal dikasih jodoh. Aju aja cek Allah oge atuh. Aju aja berpasang-pasangan. Jadi kita mah yakin we bakal dipasangkeun ku Allah gitu. Kita harus yakin bakal dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan wanita, hari kita mah ya. Iya. Aku juga laki doi sih. Nauzubillah. Ya, terus kita harus yakin dengan keimanan kita bahwa kita akan dijodohkan oleh Allah dengan wanita pilihan Allah. Yang kedua, itu kan kita yakin dengan keimanan. Pakai akalnya dipakai, rasionya dipakai. Wah, berarti kan tadi cek Ibnu Taimiyah nyambung nih. Akal itu adalah untuk mempelajari sesuatu ilmu. Jadi ilmu pakai ilmunya. Oh, berarti harus mencari seorang istri itu yang seperti ini. Kan ada. Kita mencari istri itu melihat satu pertama adalah agamanya, kedua adalah parasnya, yang ketiga turunannya, yang keempat adalah hartanya. Kan gitu cek ilmu nama. Nah, baru kita ikhtiar. Ta'aruf ya. Jangan ikhtiar banyak lah, mau di medsos kayak mau di mana ta'aruf, tapi ya ta'aruf jangan langsung ya, bahaya di langsung. Tapi apa? Nikah? Bukan. Biasa kan kita mah suka metal teh ya ketemu. Daek teh jeung urang gitu kan. Aduh bahaya gitu mah ya. Biasalah. Ada pihak ketiga kita taruh. Itu ikhtiar. Adapun hasilnya ya pasrah we. Intinya nah, intinya gini, pasrah itu bukan menyerah. Ya, sekali ini. Pasrah itu bukan menyerah tapi berserah. Bukan menyerah tapi berserah diri. Kita sudah ikhtiar, kita serahkan. Adapun hasilnya kumaha Allah. Seperti itu. Nah, misalkan hasilnya ya, jadi kan perkara jodoh tadi. Ketika kita sudah ditaruhkan, oh ternyata klik nih. Kata si penengah teh nih, pihak ketiga. Alhamdulillah Kang Dada, ternyata mau menerima Kang Dada. Alhamdulillah pan hasilnya seperti itu. Baru lagi kembalikan lagi kepada Allah keimanan dan keyakinan kita. Bahwa apapun yang dihasilkan setelah kita ikhtiar, itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Meureun ieu jodoh urang teh nu pangalusna. Seperti itu Kang Dada. Makanya Masya Allah. Kang Firhan ini mungkin cara keimanannya yakin. Udah ada udah pasti ya. Secara akalnya udah ada. Secara ikhtiarnya ya. Ikhtiarnya ini belum komplit seperti ikhtiarnya masih 30% kayaknya. Masya Allah. Makanya ya kalau itu tidak dilengkapi semuanya ya mungkin belum bisa ya. Sahabat Uman nih ternyata ya ada yang jomblo nih yang Masya Allah. Host kita tuh ternyata jomblo nih ya. Host kita jomblo. Firhan ini jomblo. Jangan. Jomblonya udah lama ternyata. Aduh. Mangga lah, tinggal di komen ya. Tinggal di komen. Masya Allah. Tapi ini mau jadi pertanyaan juga nih. Ini masih jadi berkaitan. Jadi ngomongin jodoh sih nggak apa-apa deh ya. Karena emang masih ada kaitannya dengan rasional dan dan keimanan. Iya betul. Jadi kayak misalnya gini. Kayak tadi kan yang seperti Mang Mahir bilang. Ada jodoh kita itu ada gitu loh. Tapi kita menemukan bahkan mungkin ulama-ulama kita yang sampai meninggalnya tidak ada jodoh. Nah itu mungkin ya yang jadi pertanyaannya adalah kalau begitu gimana ceritanya tuh? Walaupun kalau saya pribadi sih berkeyakinan begini, reward atau payment buat kita dari Allah itu bukan cuma di dunia gitu kan istilahnya. Tapi mungkin Mahir bisa menjelaskan secara syar'inya gimana tuh penjelasannya. Kalau jodoh berarti harus menikah ya. Rasul an-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Tapi dalam redaksi hadis itu nikah itu adalah sunatku Rasul. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti bukan termasuk golongan aku. Bukan berarti tidak menikah itu adalah termasuk bukan golongan Nabi Muhammad. Bukan, kan sunatnya loba, bukan nikah doang ya. Buat teuing sunatna dipigawe eta ajengan teh sunatnya banyak, cuman nikah doang yang enggak dikerjakannya. Mungkin jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti
di surga ya. Karena banyak sekali orang-orang yang memang belum menikah tapi kan sudah meninggal. Itulah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu sudah dipasang-pasangkan. Pasang-pasangan. Iya, Tapi itu. nah, geus mau tih heula. Iya. Masya Jodohna Allah, engke jeung Masya bidadari. Allah, Masya Allah. Wes lo, udah dipasangkan semuanya. Sebenarnya itu sih Kang Dada, penguat hati ya, bukan tidak gelisah ya menyikapi keadaan ini. Masya Allah, jadi curhat. Bukan tidak gelisah menyikapi keadaan ini gitu, tapi yang pasti saya ikhtiar, saya tawakal sama Allah mengenai jodoh. Ya saya cuma yakin sama Allah aja. Insya Allah mudah-mudahan ada jodoh saya di dunia. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Allah yang. Tapi tetap ikhtiar dong. Kalau itu semangat pastilah, Masya Allah. Semangat. Jangan pantang menyerah. Masih banyak. Insya Allah lah, kesempatan banyak. ya. Insya Allah. Ini Insya lo Allah. pakai neh kalam. Ini pabalatak. Heureuy ya teman. Masya Allah. Meh tunduk. Ya tadi ya, jadi balik lagi stop perjodohan stop udah pokoknya. Sekarang balik lagi ke rasional. Banyak di luar sana Kang Ohir, Kang Dada, orang-orang yang berpikir tuh rasionalis gitu. Tapi banyak juga yang levelnya tuh sebenarnya kayak kita gitu loh. Hanya sebatas rasionalis tapi tanpa bisa do something atau melakukan sesuatu untuk membuktikan itu gitu loh istilahnya. Ada lagi tingkat rasionalis yang sebetulnya lebih ini lagi ya, lebih ekstrim karena dia bukan cuman pola pikir yang harus masuk akal nih, tapi dia melakukan sesuatu, dia mencari gitu loh Kang Ohir, para ilmuwan. Makanya pada saat ini tidak sedikit juga para ilmuwan itu yang pada akhirnya masuk Islam, menemukan kebenaran dalam Islam karena banyak ilmu pengetahuan yang baru belakangan ini diketemukan, itu ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran. Kayak kapalnya Nabi Nuh yang baru diketemukan, kayak sungai di dalam lautan baru diketemukan oleh ilmu pengetahuan, ternyata di dalam Al-Quran sudah disebutkan kayak gitu. Banyak banget. Sampai ada kemarin juga sempat dengar berita bahwa ada ilmuwan yang sudah menemukan fakta bahwa di bulan itu ada retakan. Karena kita tahu salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW itu adalah membelah bulan. Jadi banyak orang-orang rasionalis yang levelnya sudah sampai pada level berbuat sesuatu untuk mencari tahu kebenaran, sudah menemukan itu gitu kan. Jadi tidak hanya telur dulu ayam dulu gitu ya. Iya. Justru itu kan sampai di level itu loh Kang Ohir. Jadi telur dulu apa ayam dulu? Ketika orang rasionalis dia tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya. Karena secara akal tidak akan pernah bisa menemukan titik ujungnya. Karena bagaimana cara adanya ayam itu dari telur. Nah, tapi telur harus keluarkan dari ayam. Di titik itu, nah itulah keimanan pada akhirnya yang berbicara. Kita yakin bahwa yang Allah ciptakan pertama kali itu adalah makhluk dulu. Iya, karena memang sesuatu hal yang perlu diyakini itu kan memang perlu menggunakan akal kita. Tapi ada juga hal yang di luar nalar manusia, tapi ya kita yakin dengan itu gitu. Ya, tapi balik lagi kan, ya namanya manusia nggak akan pernah ada puasnya gitu. Betul. Nah, untuk menyikapi ada kegundahan atau kegalauan, wah yakin nggak ya? Ah, nggak juga. Kenapa begini? Kenapa begitu gitu? Terus kalau ini begini, harusnya begini dong gitu. Itu kan rasional. Tapi ketika dibalik lagi kepada keyakinan kita, pun kayak bagaimana tuh Kang Ohir? Seperti ini, rasional atau akal dan keimanan itu kan yang menurut tadi saya sampaikan 11-12 beriringan. Jadi kan iman itu menyuruh kita untuk memakai akal kita. Bukan berarti kita tuh selalu mengedepankan akal, bukan. Tapi akal yang kita pakai dengan didasari keimanan dan keyakinan. Itu Setelah jawabannya. itu baru kita ikhtiar, setelah ikhtiar baru tawakal. Dan tawakal adalah yang menjembatani antara rasional dan keimanan. Jadi seperti itu. Intinya akal kita wajib dipakai, tapi didasari dengan keimanan. Sesuatu yang terjadi di bumi ini mutlak itu dari Allah. Dan kita wajib untuk berpikir, oh seperti penciptaan daun jauh, penciptaan tangkal kalapa. Oh nah hanya Allah tenyian tangkal kalapa teh kieu. Nah hanya tangkal kalapa teh teu leutik. Kenapa ya tangkal kalapa teh nggak semeter aja, nggak setengah meter? Kenapa tangkal kalapa rata-rata minimalnya 5 meter lah, ada yang sampai 20 meter kan? Kenapa seperti itu? Untuk bahan perenungan, untuk bahan tafakur. Tafakur sa'ah khairun min ibadati sitina sana. Tafakur sesaat saja itu sama saja dengan beribadah kita sholat 60 tahun. Masya Allah. Tapi ada juga kan yang manusia melihat fenomena seperti itu, wah riset gitu. Kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini? Karena akhirnya sama yang tadi Kang Ohir bilang, penciptaan sel telur, terus di rahim hingga melahirkan, itu sampai di riset juga kan. Betul. Apakah itu mendahului atau dalam arti kata ya kalau anak sekarang kepoin gitu loh, kepoin kekuasaannya Allah gitu.
Oh enggak juga, enggak kepo. Dari riset mah harus. Harus, nah. Riset mah harus. Dari riset itu kan salah satu bagian daripada fungsi akal, ya kan? Fungsi akal itu adalah menganalisa sesuatu. Walaupun akhirnya dengan analisa itu ada yang setuju dengan itu, ada juga punya pendapat lain kan? Oh, itu mah sunatullah. Kalau misalkan Betul. sesuatu yang kita lemparkan, sesuatu yang kita hasilkan, sesuatu yang kita utarakan kepada publik atau kepada siapapun, ternyata ada yang pro dan kontra, itu mah sunatullah. Adapun riset mah salah satu bagian daripada fungsi akal, dan akal itu memang harus kita pakai, udah wajib. Dan Allah tuh memberi akal kepada kita tuh untuk dipakai. Makanya walaupun ada perbedaan, ada pendapat lain, balik lagi lah ke keimanan. Keimanan. Itu yang tadi Betul. ujungnya gitu ya. Polanya kayak tadi lah Polanya gitu. kayak tadi, polanya aduh, kayak masya tadi. Allah ini banget nih. Jadi gini, karena kalau tidak dikembalikan lagi di endingnya itu di Iman. keimanan, yang ada malah perpecahan nanti. Betul. Betul sekali. Sedikit kali ya Kang Ohir, Kang Dada, saya pribadi merangkum dari hasil yang sudah Mang Ohir sampaikan gitu tadi istilahnya, bahwa akal dan keimanan itu mungkin dianalogikannya seperti mata dan cahaya gitu kan. Akal itu sebagai mata untuk melihat, tapi mata itu tidak akan berfungsi ketika tidak ada cahaya. Ya, betul. Ya, akal itu adalah mata, alatnya gitu loh istilahnya, dan keimanan itu adalah cahayanya gitu loh. Justru harus itu, makanya kayak tadi telur apa ayam dulu nggak akan ada masuk akal, tapi kita balikin lagi ke keimanan, kita cari kata Allahnya seperti apa. Makanya mungkin kalau buat saya pribadi, saya merangkumnya adalah kalau ada sesuatu ilmu agama yang terasa tidak masuk akal, bukan ilmu agamanya yang tidak masuk akal, tapi akal kita lah yang terbatas dalam memahaminya ya. Betul Akal sekali. kita yang tidak sampai ke sana Betul gitu. sekali itu. Ya kayak tadi cerita tentang sudah banyaknya para ilmuwan yang sudah menemukan. Jadi gini, ilmu pengetahuan itu ternyata sudah banyak membuktikan bahwa isi Al-Quran itu benar. Jadi logika saya nih, saya kan orang yang rasionalis juga kayak tadi saya bilang. Berdasarkan riset tentang Al-Quran, bahwa ketika isi Al-Quran ini 80% benar, 20%-nya adalah ambigu, bisa iya, bisa enggak, itu karena belum terjadi atau mungkin kitanya yang belum tahu. Tapi 0% kesalahannya dalam Al-Quran. Makanya karena saya orang yang menggunakan rasional, saya meyakini bahwa yang 20% yang ambigu itu, yang bisa iya, bisa tidak, saya yakin benar. Kayak tadi, ketika akal sudah tidak bisa sampai, itulah yang disebut paham. Saya meyakini itu gitu loh istilahnya. Nah, makin seru nih. Berdasarkan rasio tadi ya, itu saya bilang berdasarkan Itu mah rasio Kang Firhan ya. Ya, Ya. nah, sekarang rasio saya nih. Gimana? Coba. Ini ada kopi nih. Dari tadi ngobrol kan. Nah, bentar dulu, tahan dulu. Saya tanya nih. Ini kopi manis pahit. Rasional pakai. Ya rasional dipakai apa? Ya tinggal kita uyup. Nah, Berarti Gamis. perlu ikhtiar ya. perlu ikhtiar diuyup kan? Diuyup. Diuyupnya apa? diseruput. Diseruput ya, diseruput. Kan nanya nih, ini manis apa pahit? Wah, diikhtiaran heula kan, diikhtiarin dulu. Coba. Manis berarti. Nah, Ini enggak, yang saya bingung, ini gelas isinya kopi. Tapi tulisannya bakso balungan. Bakso balungan, aduh luar biasa ini. Bakso balungan tuh, saya nyobain bakso balungan paling enak asli. Wah ini. Yang benar. Paling Bang Ohir, Di Instagram ada tuh, Oh, di Instagram di Bogor pokoknya. Kang Ohir, minggu lalu podcast kita yang kemarin itu alhamdulillah loh, bakso balungan itu turun berapa porsi Oh, alhamdulillah. buat kita. Luar biasa. Oh, bakso balungan itu pokoknya semua yang hadir pada saat itu wah kebagian semua. Gitu. Intinya Alhamdulillah nih, Bang. Saya nggak kebagian. Iya. Masa ownernya kebagian. Nah ini owner. kalau yang buat yang minggu lalu nonton nanya bakso balungan, ini ownernya Bakso ini. Balungan Bogor di Instagramnya. Bakso Ya. balungan Bogor. Oh, bakso balungan Bogor. Nah, tadi kan minum kopi kan. Ini udara udah mulai hawanya udah Panas, gerah ya. perlu yang seger kan. Wah, masya Allah. Segar, ini yang segar. Kok udah dari tadi. Segar, Ini kurma, adalah- disukur, susu kurma. Noi, wah ini. Ini Noi Jelly. Ini noi jahe merah, itu susu kurma ya, masya Allah. Ini banyak juga variannya ya. Banyak variannya, ada mangga, ada jahe merah, ada susu kurma. Belinya di Kak Sesmansah Musaji. Belinya Noi, di Noi. Sesmansyah Satu-satunya di Bogor, Musaji. luar biasa. Ya, cobain. Wah, Segar. Benar segar banget ini. Wah, Ada lagi, juga Masya nih Allah. jahe merah yuk. Luar biasa nih. Jahe merah. IG-nya ada gak sih IG-nya nih? Harus pakai IG dong. Masya Allah, ini berkah. Yuk. Jahe merah, yuk. Oh, masya Allah. Kalau bakso balungan tadi sudah disebutkan. Bakso balungan. @baksobalungan.bogor. Balungan.bogor. Terus kalau yang ini @sesmansyah, @sesmansah kalau yang Di ini. Instagram. Sesmansyah ya. dipesan aja, ditanya aja, di DM aja variannya apa aja. Ini ukurannya 350 350 mili. Dan sangat Sangat terjangkau lah harga mah. terjangkau Asli harga harganya mah. dan
sangat pas untuk Pas. menghilangkan dahaga. Enak banget dan nggak bikin enak juga. Dari beberapa varian yang sudah saya coba, semuanya rasanya ajib. Masya Allah. Enak banget. Masya Allah. Jadi cari tahu. Nah, terus yang ini. Jahe merah yuk ya yuk. Ini ada Instagramnya nggak ini? Pokoknya cari tahu aja lah pokoknya. Yuk ya yuk. Jahe merah Yuk. YOE. U-nya tuh YOE. Yoe ya. Yoe. Ya yuk. Jadi yuk ya yuk. YAYUK. Cari infonya aja. Jahe merahnya ajib. Anget banget Bisa menghangatkan badan. Masya Allah. dan simpel sih. Simpel, tinggal seduh. Tinggal diseduh. Minum Zaman anget. simpel soalnya. Masya Allah. Dodo juga simpel sekarang mah. Aduh, itulah gitu. Simpel. Itulah gitu. Kalau itu saya nggak bisa komen soalnya. Aduh, Masya Allah. Gak kayak dulu soalnya kalau jodoh kayak dulu kan harus proses ya, nggak ada medsos. Sekarang mah tinggal lirik di medsos, ada pihak ketiga ya taruh beres Jadi apa? jadi sah. Jadi taarufin, nikahin, Masya Allah. Bukan susah prosesnya. Luar biasa lah sekarang mah zaman Balik gampang. lagi nih ke rasional yang tadi. Siap. Udah, Siap, Mangga. mau minum lagi? Alhamdulillah Masih udah. haus? Nanti setelah beres insyaallah kita minum lagi. Kang Her, Iya. ini kita udah banyak ngebahas dari tadi ya. Gitu. Yang tadi udah dibilang juga kan, COVID mah nggak ada, gini-gini ada nggak kelihatan gitu apa segala macam. Gitu. Nah itu kita tuh menyikapinya perlu pakai akal dan dengan keimanan. Nah untuk menyikapi hal-hal yang lain dan terutama dalam situasi saat ini, contoh juga kemarin sempat dibahas ya materi rezeki yang terlockdown. Rezeki yang terlockdown. Sebenarnya perlu dengan rasional dan keimanan. Nah, untuk sahabat Uma yang mungkin belum ikut dari awal tadi, baru gabung, mungkin Kang Ohir bisa memberikan Kasih rangkup mana ya? hukumannya lah gitu. Jadi yang baru join, yang baru gabung juga mengerti dan tahu apa yang telah kita bahas tadi. Dan intinya adalah gitu. Intinya? Tafadhol. Baik, rasional dan keimanan. Rasional itu akal, keimanan itu adalah keyakinan kita pada Allah. Kembali lagi kepada pola ya, konklusinya seperti itu. Kembali lagi kepada pola yang tadi. Yang pertama, kita beriman kepada Allah. Iman menyuruh kita untuk memakai rasio kita. Setelah itu barulah kita berikhtiar. Ikhtiar. Setelah berikhtiar baru kita bertawakal. Tawakal. Setelah bertawakal kita kembali lagi kepada iman. Apa yang sudah dihasilkan setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu wajib kita pakai karena itu adalah ciptaan dan pemberian dari Allah. Bahkan manusia itu bisa disebut makhluk yang sempurna itu karena ada akalnya. Kita mah makhluk spesial atuh. Manusia mah makhluk spesial karena kenapa? Karena diberi akal oleh Allah. Yang lain mah enggak, pohon enggak dikasih akal, hayawan enggak dikasih akal, hewan-hewan. Kita mah dikasih akal. Untuk apa? Untuk berpikir, untuk bisa mengatasi hidup. Nah, setelah akal kita dipakai, baru dengan didasari keimanan. Bukan berarti kita akal aja dipakai, tapi iman nggak ada. Ya sama aja bohong. Itu mah sama aja kita seperti makan sesuatu tapi tanpa ada wadah. Jadi akal terus dipakai itu tidak boleh dalam Islam. Akal itu harus beriringan dengan iman. Makanya adanya tawakal. Adanya tawakal itu adalah untuk menjembatani antara rasio dan juga iman. Seperti itu. Intinya iman, akal mah wajib kita pakai karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi didasari dengan Keimanan. Tapi dipakainya akal yang baik. Baik. Udah Jangan pasti. ngakal-ngakalin orang. Jangan akal-akalan. Ya betul. Bukan akal-akalan tapi akal sehat ya. Akal sehat. Ya makanya sih kayak tadi ya. Jadi ilmu agama itu tidak mungkin tidak masuk akal. Kalaupun ada yang terasa tidak masuk akal adalah akal kita yang tidak sampai ke sana. Seperti cerita Isra Mi'raj ya. Kang Ohir ya. Betul. Itu kan sesuatu yang kalau secara akal tidak mungkin. Ya. Gimana caranya gitu. Seperti Kayak gitu. malam. Iya kan. Tapi secara keimanan yakin. Karena ketika Allah yang sudah berkehendak Kun. kun fayakun. Fayakun. Makanya yang kayak tadi ketika akal nalar manusia sudah tidak bisa digunakan, itulah yang disebut paham. Al-ajzu anil idrakun. Tidak bisa memahami sesuatu dengan akal nalar, itulah yang disebut paham. Seperti terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ribuan kilometer. Dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha itu puluhan atau bahkan jutaan kilometer ya terjadi. Tapi hanya memerlukan waktu sepertiga malam. Sepertiga malam itu adalah bolak-balik. Bayangkan kalau misalkan kita pakai rasio kita itu nggak akan dapat gitu, nggak akan nyampe. Makanya pakai dengan keimanan seperti itu. Siapa yang tanya nih sama host nih? Siapa yang pertama kali percaya dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah? Siapa yang pertama percaya?
Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina luar biasa nih wah. Padahal pinter lah, udah Masya Allah. ganteng, pinter tapi belum ini nih jodohnya Aduh, Masya Allah, Kang Dado ke situ lagi. Kenapa? Kenapa? Akhirnya kan ketika yakin dengan jawabannya, Sayyidina Abu Bakar gitu. Oke, saya yakin. Tapi kenapa harus Sayyidina Abu Bakar? Nah, rasio itu akhirnya yang dipakai. Oh gitu. Oh gitu. Kenapa? Itu menurut kisah ya. Kisah menurut kisahnya. Kenapa harus Sayyidina Abu Bakar? Karena yang pertama kali dekat dengan Rasul, orang-orang Quraisy ketika yang belum beriman kepada Rasul, ketika Sayyidina Abu Bakar belum beriman kepada Rasul, Rasul sudah dekat lebih dahulu dengan Abu Bakar, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman bin Affan, dengan Ali bin Abi Thalib. Semuanya awalnya memang tidak beriman sama Rasul, tidak beriman sama Allah. Yang pertama kali percaya dengan adanya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Dan itu pula kenapa Abu Bakar disebut Abul Ashab, bapaknya para sahabat. Dari keseluruhan sahabat yang ada pada zaman Rasul, yang disebut bapaknya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Rasul. Orang yang paling dekat, kemana-mana Abu Bakar ikut. Secara usia perbedaannya hanya 2 tahun ya. 2 tahun 2 bulan menurut kisah. Menurut riwayat. Masya Allah. Lebih tua Masya Allah. Rasulullah. Masya Allah. Ini alhamdulillah. Ini yang nih. dimaksud tadi gitu. Jadi sesuatu yang perlu diyakini tapi dibarengi dengan akal sehat tadi. Ya, dengan ilmu pengetahuan. Ilmu agama tuh. Ilmu Masya Allah. agamanya. Jadi jangan hanya tahu sholat tapi nggak tahu caranya. Intinya rasional dan keimanan itu 11 12. Kalau 11, 12. bahasa Inggrisnya lanjut. Ya, Dilanjut. sesuatu yang tidak bisa Adek, dipisahkan. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Intinya itu ya. Antara rasional dan keimanan. Aduh, alhamdulillah nih. Udah sepaket. Obrolan Ini udahan. sharing malam ini luar biasa nih. Ini mau udahan. Enggak. Kita 2 hari 2 malam santai, bebas. Kitanya bisa ngobrol panjang, ini yang dengerinnya udah capek nih gitu, Masya Allah. Untuk lebih bisa tahu informasi tentang Musaji, tentang Kopdar, kegiatan Musaji, Kegiatan itu Musaji. bisa di follow di Instagramnya Musaji. Ya. Musaji.ukhwa atau juga di follow nih akun Musaji di Umma ini di follow juga. iya dong, di-follow Kita juga akan Akun YouTube-nya akan share juga di YouTube-nya ada Musaji Channel. Musaji Channel. Nah, insya Allah setiap podcast ini juga nanti akan tayang di YouTube-nya Musaji Channel. Gitu. Sedikit Kang Ohir, ada reminder nih. Insya Allah kita minta doanya sama semua ikhwani fillah. Musaji mau bikin studio podcast luar biasa. live Musaji di Umma ini. Khusus untuk Uma lo live-nya. Khusus untuk live Umma ini. Khusus gitu. ya studionya bikin ya. Studio khusus kita Kayak bikin. TV-TV gitu ya. Oh, iya dong, gitu loh istilahnya. Ini kan Insya baru semi Allah. ya, baru semi. Insya Allah. Luar biasa krunya aja ada 16 nih. Oh, Masya Allah. Luar biasa Nah, krunya. insya Allah begitu ya. Insya Allah begitu. Nah, insya Allah kita juga Amin. berniat membuka donasi, mengajak teman-teman untuk siapapun Infak sodako. untuk infak sodako, berdonasi untuk persiapan, karena memang banyak yang harus kita persiapkan ya gitu istilahnya. Tidak perlu materi aja. Tidak perlu materi, apapun itu bentuknya, donasi, doa juga nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya untuk info seperti itu nanti kita akan posting lengkap keterangannya di Instagramnya Musaji @musaji.ukhwa atau di akun Uma. Musaji Uma ini gitu ya. Wah, Masya Allah Kang Dada, Kang Ohir, aduh barokallah nih, Insya Allah berkah terus Amin. ilmunya, Masya Allah. Jaga silaturahmi kita ya. Amin. Ya, semoga tetap jaga silaturahmi kita. Tapi nggak afdol kalau kita nggak tutup majelis kita hari ini dengan doa. Kafaratul majelis atau dengan doa langsung? Ya. Dengan doa aja. Afdol doa nggak. Setelah saya close dulu ya karena tadi Close dulu. saya pribadi nih karena di iftitah tadi di pembukaan saya ucapkan salam. Taib syukron mini hapunten anu kasuhun, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, dan juga bila ada islahan mangga silahkan di komen, kalau enggak untuk dijapri ke admin ya. Kalau ada islahan mangga kita akan terima, dan saya pribadi juga insya Allah menerima, silahkan kalau ada islahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kumpulan kita pada malam hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, ya Allah. Semoga menjadi wasilah Amin, kita, amin, amin. menjadi wasilah lancarnya rezeki, Amin, dekatnya ya Allah. jodoh. Amin, ya Allah, amin, Kesehatan amin. Kita juga ya. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal Amin, alamin. ya Allah, amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Amin ya Allah. Ya
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin ya Allah. wa afiatan fil jasad Amin ya wa Allah. ziyadatan fil ilmi Amin ya wa Allah. barakatan fil rizqi Amin ya wa taubatan qoblal maut ya Amin ya Allah wa rahmatan 'indal maut Amin ya ya Allah Allah. wa maghfiratan ba'dal maut ya Amin ya Allah. Allah. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah Amin wan ya najata Allah. minan nar wal afwa inal hisab. Amin ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina Amin ya ma'idatan minas samai takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ansur jiyusal muslimin Amin wa ya Allah. asyakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin Amin ya wal Allah. hasidin wal zalimin wa Amin ya dammir Allah. a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya Allahumma Allah. kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amin. Allahumma ij'al fi akhiri hayatina biqouli la ilaha illallah biqouli la ilaha illallah biqouli la ilaha illallah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin Amin ya Allah. walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, barakallah, Kang Ohir, Musaji pamit. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan. Sabtu depan. Insya Allah Musaji akan live terus di setiap hari Sabtu jam 8 malam. Insya Allah. Dengan topik yang lebih menarik, dengan host yang nanti juga teman-teman Musaji semua, narasumber yang lain. Insya Allah berkah pokoknya buat kita semua. terima kasih. Mang Ohir, terima Sami, kasih. sami, syukran. Jazakallah khair, Mang. Musaji pamit, tapi sebelumnya ntar dulu. Kita mau pamit dari sini. Tapi akan ada special performance dari wah ini Shunan Band, Masya Allah, yang sempat tenar pada masanya. Pada masanya ya. Kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shunan. Makasih kakak-kakak semua. Lagu closing ini lagu apa aja? Tentang apa? Tauhid ya? Oke. Selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata, seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur sapa dalam dada. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa menatapmu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu.
bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.